Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia, bertemu kembali dengan saya Susianti. Kali ini saya akan mendemonstrasikan proses coaching dengan model Tirta. Sebelumnya saya perkenalkan dulu para aktornya. Sebagai coach adalah saya sendiri, Susianti. Sebagai coachee adalah Ibu Nikma dari SD Al Hikmah Surabaya. Dan sebagai pengamat adalah Bapak Agus Setiono selaku pengajar praktik CGP Angkatan 2 Surabaya. Mari kita saksikan bersama-sama. Rekan Anda bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Bu Susi mendatangi Bu Nikma saat jam istirahat di ruang guru. Assalamualaikum Bu Nikma. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya? Kok lama nggak jumpa? Alhamdulillah baik Bu. Cuman akhir-akhir ini saya agak sedikit bingung, sedikit gelisah. Tapi bingung mau bercerita ke siapa. Itu ya, memang kalau saya lihat wajahnya Bu Nikma akhir-akhir ini kelihatan murung sekali, tidak bersemangat dan suka menyendiri. Apakah Bu Nikma bisa berbagi dengan saya? Iya Bu, jadi gini ceritanya. Sepekan yang lalu saya kan disupervisi. Nah, oleh pengawas, apa yang telah saya lakukan itu sepertinya kurang berkenan. Akhirnya dilaporkan oleh kepala sekolah dan sorenya saya dipanggil oleh kepala sekolah. Ya, benar begitu ya. Ketika dipanggil kepala sekolah, beliau menyampaikan apa? Nah itu, menurut kepala sekolah, sang supervisor ini tadi menceritakan bahwa apa yang saya lakukan di kelas ini kurang cocok, tidak sesuai katanya. Kenapa kok begitu? Kan saya ini ketika disupervisi itu menggunakan media yang menurut saya itu efektif. Begitu. Nah, menurut beliaunya saya ini melakukan sebuah pembelajaran di kelas tapi tidak seperti kurang adanya sebuah persiapan. Jadi tidak ada buku di meja saya. Padahal saya itu ketika mengajar segala persiapan itu sudah saya lakukan semuanya. Jadi saya mulai merangkum materi, mengumpulkan berbagai macam sumber belajar, kemudian saya mendesain bagaimana supaya pembelajaran itu menarik di depan anak-anak. Iya, iya. Memang Bu Nikma ketika mengajar menggunakan media apa saja? Yang pasti, karena menurut saya ini yang efektif ya, saya menggunakan media PowerPoint. Kan desainnya itu sangat menarik yang menurut saya, dan itu juga bisa meningkatkan kreativitas saya. Karena memang sebenarnya saya suka sekali dengan seni. Jadi animasi-animasi itu bisa saya tuangkan dalam karya yang berupa PowerPoint itu, dan anak-anak senang sekali dengan tampilan yang sudah saya sampaikan di depan mereka. Antusias sekali mereka. Iya, iya. Selain PPT, biasanya Bu Nikma menggunakan media apa lagi? Selain PPT, saya pastinya menggunakan video Bu. Jadi saya membuat video sendiri. Karena menurut saya dengan adanya media video itu, segala sesuatu yang sifatnya abstrak itu bisa dikonkretkan, dan bagi saya anak-anak asik dengan cara seperti itu. Anak-anak bisa melihat sesuatu itu lebih mudah tanpa harus kita banyak
menjelaskan, begitu mereka lebih mudah menerima, memahami apa yang diharapkan. Menurut saya sih begitu. Iya, bagus Bu Nikmah. Kemudian menurut Bu Nikmah, apakah efektif ketika menggunakan video tersebut? Menurut saya sangat efektif, karena sesuatu yang sebenarnya abstrak bisa divisualisasikan, bisa dikonkretkan. Jadi anak-anak bisa melihat secara langsung. Iya, ya. Buktinya apa kalau itu efektif? Hasil belajarnya. Jadi kemudian ketika kami dialog interaktif dengan anak-anak, itu anak-anak sangat antusias. Begitu, jadi tidak pasif mereka. Bagus itu Bu Nikmah. Nah, selain PPT dan video, apakah Bu Nikmah bisa menggunakan yang lain lagi? Saya rasa itu adalah yang terefektif, Bu. Yang terefektif. Kalau yang lainnya untuk sementara itu yang menurut saya efektif. Jadi penggunaan PowerPoint dan juga video itu menurut saya paling efektif. Dan tidak sekadar kita menyampaikan melalui materi-materi dengan suguhan seperti itu, kan tetap kami juga ada dialog ya. Jadi dialog, ada arahan dari saya, sehingga apa yang menjadi penekanan saya dalam penyampaian materi itu sampai pada mereka. Bagus itu, bagus Bu Nikmah. Kemudian apa ada hal yang lain yang bisa dijadikan sebagai media belajar lagi untuk anak-anak? Sebenarnya sih ada banyak ya, sumber belajar itu banyak sekali. Nah, yang paling asik ini menurut pembelajaran yang pernah saya lakukan itu ini menggunakan media yang dekat dengan kita, sumber belajar yang konkret, yang bisa kita temui, yang sering dilihat oleh anak-anak. Seperti itu biasanya. Iya. Misalnya tentang ekosistem gitu ya. Nah, termasuk makhluk hidup ya, misalnya bunga sepatu, misalnya tentang penyerbukan, itu langsung saya membawa media nyata. Berupa apa? Berupa bunga. Kadang anak-anak sendiri yang mencari. Jadi anak-anak tahu bagaimana, mana itu putih, mana itu benang sari. Proses penyerbukan itu bagaimana penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, itu anak-anak akhirnya nyata. Karena apa? Karena mereka kan langsung mengalami, melakukan sendiri. Jadi menurut saya itu sih efektif. Jadi belajar secara langsung, inquiry, pemerolehan sendiri, menurut saya itu lebih melekat dibandingkan sekadar teori, menyimak guru hanya sebagai satu-satunya penyampai materi. Menurut saya sih begitu. Ya, bagus itu Bu Nikmah. Bisa interaksi dengan lingkungan secara langsung ya kalau begitu. Iya, menurut saya sih begitu. Jadi lingkungan bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, referensi-referensi yang ada, termasuk media-media yang online, itu juga bisa kita gunakan. Kemudian kita rangkum, kita pilih materi-materi yang memang kita butuhkan saat itu. Cuman menurut pengawas, Bu Nikmah ini dianggap belum baik karena tidak menggunakan buku. Benar, dan itu disampaikan pada kepala sekolah. Dan dirasa apa yang saya lakukan itu tidak sesuai gitu. Saya mau tanya, sebelum Bu Nikmah membuat PPT, video atau media lainnya, apa yang dilakukan oleh Bu Nikmah? Karena saya sebagai seorang guru, saya ketika ada di hadapan anak-anak, maka saya harus bisa all out. All out menjadi seorang guru, otomatis saya harus menyiapkan segalanya jauh-jauh hari, termasuk urusan materi. Jadi saya otomatis harus mengumpulkan berbagai macam sumber yang terkait dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian saya pilih, kemudian saya wujudkan dalam bentuk PowerPoint dan juga kadang berupa YouTube. Video yang kadang saya simpan di YouTube linknya. Nah, seperti itu biasanya. Wah, bagus sekali tuh Bu Nikmah. Setelah Bu Nikmah membaca buku, kemudian searching di internet, kemudian juga searching di YouTube dan sumber belajar yang lain, kemudian apa yang dilakukan oleh Bu Nikmah lagi?
Ya, saya kan selain melakukan itu biasanya saya suka diskusi dengan teman sejawat saya, terutama yang ahli di bidang yang saya bahas ya, misalnya tentang IPA ya, teman-teman yang paham tentang IPA saya ajak diskusi, tentang matematika ya, ahli matematika saya ajak diskusi seperti itu. Jadi termasuk teman-teman alumni saya juga sama, saya ajak diskusi tentang itu. Jadi saya benar-benar yakin apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Andaikan pun anak-anak ketika dalam forum di kelas itu melakukan bertanya ya, katakanlah bertanya, kok saya tidak bisa menjawab, saya tidak berani menyampaikan jawaban yang salah yang saya tidak mengetahuinya. Jadi saya sampaikan pada mereka, mohon maaf, ini mungkin PR ya buat Ustazah, saya sampaikan begitu karena Ustazah masih belum bisa menjawab dengan pasti, belum memberikan jawaban yang sesuai dengan yang seharusnya ya Nak ya, karena untuk ini Ustazah benar-benar tidak tahu. Diberi kesempatan Ustazah untuk cari informasi ini ya, jawaban ini dengan benar ya. Gitu anak-anak, ya Ustazah, itu biasanya. Ya, ya bagus itu Bu Nima, bagus. Jadi ada sharing dengan teman-teman yang lain ya. Terus tadi itu Bu Nima kan kayak membaca buku, kemudian apakah ada hal yang lain yang dilakukan? Misalnya seperti merangkum, membuat ya jelas itu Bu. materi. Iya, jadi jelas merangkum materi itu sebuah keharusan bagi seorang guru, bagi saya khususnya ya, karena apa ya Bu, modal bagi saya itu sebuah modal, maka modal dasar ya, modal dasar itu memang benar-benar harus kita kuasai. Nah, untuk menguasai itu saya mengikatnya dalam bentuk tulisan. Jadi di laptop saya itu banyak sekali catatan-catatan, saya rangkum di situ informasi-informasi terkait dengan materi-materi. Jadi ada banyak tema apa-apa itu ada semuanya, cuman berantakan ya, belum tertata karena memang ya yang saya butuhkan saat di hadapan anak-anak memang harus berwujud PowerPoint dan video begitu Bu. Nah, itu berarti Bu Nima itu juga sudah menggunakan buku kan? Sebenarnya sih iya ya. Iya, sebenarnya sih iya, buku. Karena memang ya saya kan ngambilnya dari referensi buku itu tadi. Dan selain itu juga dari berbagai macam sumber selain buku kan. Iya, betul juga Bu Susi. Ya sebenarnya saya juga menggunakan buku sih. Nah, menurut Bu Nima, bagaimana caranya supaya terlihat buku fisiknya? Terlihat buku fisiknya. Oh, iya. Berarti saya harus mengolah tulisan saya. Oh, iya. Saya olah tulisan saya yang di dalam komputer, yang acak-acakan itu saya susun. Saya beri kata kunci, saya wujudkan dalam bentuk modul mungkin ya Bu. Betul itu Bu Nima, itu luar biasa sekali. Nah, bagaimana caranya Bu Nima itu menempatkan file-file tadi di laptop? Iya. Berarti ya benar, berarti saya harus menata, merapikan, memberi label, memberi kata kunci, mengurutkan, jadi terdesain seperti modul yang layak dibukukan begitu ya Bu, maksud Bu Susi ya? Iya, wah itu hebat Bu Nima. Kira-kira ada atau tidak ya teman Bu Nima yang bisa membantu Bu Nima untuk membuatkan modul tersebut agar lebih menarik dan tidak terlihat seperti makalah? Bagaimana? Oh ya, saya punya teman asli Gresik namanya Ustaz Sifin. Ya, nanti akan desainnya mau minta bantuan Ustaz Sifin. Dan editingnya mungkin yang ahli bahasa nih ya, Ustazah Rofi. Nah, hebat ya, itu. betul. Hebat. Iya. Kemudian setelah buku itu jadi, apa rencana Bu Nima berikutnya? Saya akan menyampaikan ke pimpinan saya, ke kepala sekolah tentang rencana saya ini tapi saya harus action dulu. Jadi saya harus mewujudkan modul
yang sudah berbentuk buku tadi saya sampaikan kepada pimpinan bahwa apa yang selama ini yang saya lakukan di depan kelas itu sebenarnya totalitas saya, mulai dari membaca, mulai mengumpulkan materi, menyampaikan materi, membuat PPT, membuat video, termasuk buku sejatinya sudah terintegrasi semuanya, sudah saya lakukan dan saya tunjukkan hasilnya. Nah, luar biasa sekali Bu Nima. Alhamdulillah. Semoga rencana Bu Nima itu terwujud. Dan langkah berikutnya setelah buku itu jadi, kira-kira apa yang dilakukan? Biasanya itu kan setiap tahun selalu ada event-event lomba gitu ya Bu. Mungkin nanti akan saya ikut sertakan. Iya ya. Menang kalah urusan belakang, bukan itu tadi jadi tujuan saya. Setidaknya apa yang sudah saya lakukan barangkali bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, bagus, alhamdulillah. Semoga keinginan Bu Nima tersebut terwujud dan rencana itu bisa menjadi sebuah hal yang wow dan luar biasa. Dan sekarang saya lihat kegelisahan Bu Nima sudah mulai hilang nih, sudah terlihat senyumnya. Ya, alhamdulillah setidaknya dengan Bu Susi tadi menyapa saya, kemudian mau membuka pintu untuk saya berbagi cerita. Menurut saya ini sebuah apa ya Bu, hal yang luar biasa karena saya juga pada akhirnya bisa menemukan sesuatu, menemukan solusi yang selama ini menjadi beban pikiran saya Bu. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu Nima, alhamdulillah saya bisa menjadi teman ngobrol saya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih Bu Nima. Assalamualaikum. Terima kasih karena akhirnya saya dapat ilmu dari Bu Susi. Ya, tadi Bu Susi tidak menyapa saya, mungkin beban itu sampai sekarang masih saya simpan. Terima kasih sekali lagi Bu Susi. Sama-sama Bu Nima. Sudah mau jadi teman baik saya. Masya Allah. Tepuk tangan anak-anak. Loh, tepuk tangan anak-anak. Ya, pada dasarnya tujuan dari coaching sendiri itu sudah masuk kok Ustazah Susi. Ya, jadi proses coachingnya ini sudah masuk antara coach dan coachingnya sudah mengena di sana. Namun kalau bisa dibilang lagi harusnya bisa lebih melebar loh, mau. Ini waktu terbatas ya Ustaz ya. Iya. Iya. Nah, itu tadi kan memang saya jawabnya gitu aja Pak Agus. Enggak, kalau mamanya saya yang coach tambah tak buka. Soalnya kan sebenarnya permasalahannya jenengan itu kan bukan pada ide untuk membuka bukunya gitu. Ya, tapi saya suka dengan proses coaching sekarang ini, hari ini, karena dengan di situ bisa membuka apa yang harus menjadi kendalanya Ustazah Nikmah tadi, di mana itu sudah dibuka, akhirnya meledaklah ide-ide yang ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah setelah saya disapa oleh Bu Susi, segala persoalan yang selama ini menjadi beban saya, yang selalu saya pikirkan, terurai sudah, terjawab sudah segala permasalahan saya. Kedepannya apa yang selama ini sudah saya laksanakan, saya upayakan dengan penuh sungguh-sungguh, akan saya kuatkan lagi dengan membuat sebuah produk yang lebih baik lagi, dan nantinya insya Allah akan saya ikut sertakan jika ada lomba-lomba begitu ya. Kemudian mungkin nanti akan saya kembangkan juga apa yang selama ini sudah saya lakukan untuk kebutuhan bersama sebagai guru. Saya interaksi dengan teman saya, diskusi dengan teman saya kisahkan apa yang telah saya alami ini.
Semoga apa yang menjadi pengalaman saya ini juga bisa menambah pengetahuan atau setidaknya menginspirasi teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan proses coaching tadi, saya merasa sangat bersyukur dan merasa sangat senang sekali dengan melakukan proses coaching tadi. Dengan melakukan proses tadi, saya lebih banyak memahami kondisi teman sejawat saya, dan pemahaman tersebut semakin menjadi lebih baik dan lebih dalam. Dan selain itu, saya juga lebih banyak belajar, menimba ilmu, bagaimana memahami proses coaching, bagaimana menjadi seorang coach, bagaimana menjadi coaching. Untuk pengembangan ke depan, saya harus banyak praktik melakukan coaching dengan teman-teman sejawat saya ataupun dengan siswa-siswa saya untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Demikian praktek coaching pada hari ini. Bila ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.